Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, oke? Di zaman sekarang, kamu ngerasa nggak? Kok sekarang perilaku Boti kayak dianggap biasa ya? Yang dulu malu-malu, sekarang malah tampil pede. Yang dulu ditegur, sekarang dibela. Pertanyaannya bukan cuma soal kebebasan atau gaya hidup. Ini soal nilai, soal arah, dan soal batas. Di video kali ini, kita akan mendalami permasalahan sosial mengenai cowok tulang presto ini. Kenapa mereka semakin marak dan serasa dinormalisasikan? Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Kita mulai dari pertanyaan tentang fenomena ini. Apakah ini tanda kemajuan zaman atau justru kemunduran moral? Sebelum emosi naik, kita lurusin dulu istilahnya. Di masyarakat, istilah Boti sering dipakai buat menyebut laki-laki yang menampilkan perilaku feminin secara mencolok. Dan perlu ditegaskan, ini bukan sekadar soal pakaian, tapi soal sikap, gestur, dan peran sosial yang bertabrakan dengan norma umum. Masalahnya, belakangan ini muncul narasi. Biarin aja, itu hak mereka. Jangan dihakimi, itu normal selama gak merugikan orang lain. Misir Kis. Nah, disinilah garisnya harus jelas. Tidak semua perilaku yang ada di masyarakat otomatis layak dinormalisasikan. Kalau semua yang muncul harus diterima, buat apa norma? Norma sosial itu bukan alat menindas. Norma itu pagar. Tanpa pagar, kita bukan bebas, kita liar. Di zaman media sosial, fenomena ini menjadi sesuatu yang makin terlihat. Tapi terlihat bukan berarti benar. Terlihat bukan berarti patut. Dan viral jelas bukan berarti layak dicontoh. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin salah paham. Pertanyaan yang jarang dibahas dengan jujur. Kenapa seseorang bisa menunjukkan perilaku Boti? Dan ini penting ditekankan dari awal. Menjelaskan sebab bukan berarti membenarkan akibat. Pertama, faktor lingkungan sejak kecil. Banyak kasus menunjukkan pola yang sama. Anak laki-laki tumbuh di lingkungan yang minim figur maskulin, atau justru mendapat penguatan berlebihan pada perilaku feminin. Misalnya saat anak bersikap seperti seorang wanita atau feminin, lingkungan malah menertawakan dianggap sebagai perilaku menggemaskan, memuji, atau membiarkan tanpa arahan. Pelan-pelan, perilaku itu jadi melekat pada dirinya. Bukan karena lahir begitu, tapi karena dibentuk dan dibiarkan. Anak itu tidak memilih karakternya, lingkungan yang membentuk. Kedua, krisis peran dan teladan. Di banyak kasus, anak laki-laki tumbuh tanpa contoh peran laki-laki yang baik. Yang dilihat justru konflik, kekerasan, atau figur ayah yang absen. Akhirnya, anak mencari bentuk ekspresi diri yang terasa aman, yang terasa diterima, meskipun bertabrakan dengan norma. Ketiga, pengaruh media dan validasi sosial. Media sosial hari ini bukan sekadar hiburan, tapi mesin validasi. Perilaku yang unik, nyeleneh, atau kontroversial lebih cepat dapat perhatian. Like, komentar, viral. Bagi sebagian orang, perhatian itu candu. Dan saat perilaku tertentu mendatangkan validasi, ia cenderung diulang dan diperkuat. Bukan perilakunya yang dicari, tapi pengakuannya. Keempat, kebingungan identitas di usia remaja. Masa remaja adalah fase pencarian jati diri. Tanpa bimbingan nilai yang kuat, eksperimen bisa berubah jadi kebiasaan. Yang awalnya coba-coba, lama-lama dianggap ini gue. Dan di titik ini, kontrol sosial yang lemah memperparah keadaan. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengarahkan. Semua takut dibilang menghakimi. Padahal diam bukan solusi. Terakhir, perlu digarisbawahi. Tidak semua kasus sama. Tidak semua latar belakang identik, tapi hampir semuanya punya satu kesamaan, kurangnya arahan nilai yang tegas sejak awal. Kalau pagar nilai runtuh, jangan heran kalau orang tersesat. Ada kekhawatiran besar yang sering disuarakan generasi muda. Anak-anak dan remaja itu belajar bukan cuma dari sekolah, tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Media sosial hari ini adalah guru paling cerewet, dan sayangnya tidak punya kurikulum moral.
Ketika perilaku menyimpang ditampilkan tanpa konteks, tanpa batas, tanpa kritik, yang terjadi bukan edukasi, tapi pembiasaan. Yang berbahaya bukan satu orang menyimpang, tapi penyimpangan yang dibiasakan. Beberapa pihak bilang, tenang aja, itu bukan penyakit menular. Masalahnya bukan soal menular atau tidak secara medis. Masalahnya adalah imitasi sosial. Anak muda itu meniru apa yang terlihat keren, bebas, dan mendapat validasi. Kalau sesuatu terus ditampilkan tanpa kritik, lama-lama orang berhenti bertanya, ini benar atau salah? Yang tersisa cuma, ini rame atau enggak? Dan disitulah fungsi kontrol sosial seharusnya bekerja. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tapi dengan sikap tegas bahwa tidak semua perilaku pantas dijadikan hal biasa. Toleransi tanpa batas bukan kebijaksanaan, tapi kebingungan. Ada juga narasi yang bilang, kalau dijauhi, mereka makin parah. Betul, mengucilkan bukan solusi, tapi membiarkan tanpa batas juga bukan solusi. Di antara membenci dan membiarkan, ada satu kata yang sering hilang, mengarahkan. Masyarakat yang sehat bukan yang menutup mata, tapi yang berani berkata, kami tidak setuju dan ini alasannya. Dan ini penting, menolak normalisasi bukan berarti membenci manusia. Yang dikritik adalah perilakunya, bukan keberadaannya sebagai manusia. Kalau kritik langsung dibilang kebencian, maka diskusi mati. Kalau semua penolakan dibilang fobia, maka nilai tidak punya ruang. Zaman memang berubah. Teknologi maju, tapi nilai atau norma tidak otomatis harus ikut runtuh. Modern itu bukan berarti bebas tanpa batas. Modern itu mampu membedakan mana yang harus dijaga dan mana yang harus ditegur. Kalau semua dibebaskan dengan dalih hak asasi manusia, mending lu reparasi otak lu di bengkel terdekat dah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini yang bikin jiwa Sigma Boy kalian meledak, jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi video untuk mendukung admin supaya semangat untuk rebahan di rumah. Sebelum ditutup, boleh dong kata-kata hari ini? Ada miskin, ada kaya, ada gula, ada semut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ayo bobo. Besok harus lanjutin hidup yang kayak kambing.